dasarnya seluruh raja-raja Jawa ini tidak pernah akan lupa dengan pantai selatan. Karena konteks yang terjadi di pantai selatan itu, pantai selatan itu yang dititik beratkan untuk kepentingan ekonomi dan kepentingan material yang paling konsentrasi. Jadi konsentrasi untuk wilayah selatan jadilah menjadi sebuah negara kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Kembali lagi bersama kami di channel Cakra Panorama. Hari ini saya berada di Gubuk Mbah Joko Umbaran. Jadi salah satu pegiat sejarah, juga salah satu pelaku spiritual. Jadi hari ini saya akan membahas antara hubungan raja-raja Jawa dengan sosok Bunda Ratu Selatan. Sebelum kita mereview lebih lanjut lagi, jangan kemana-mana. Kita kembali bersama Cakra Panorama. Salam budaya. Kita langsung aja. Jadi kita sama Mbah Joko Umbaran. Mungkin Mbah Joko bisa menjelaskan lebih jelas. Jadi secara spiritual menurut Mbah Joko. Yang saya maksud tadi, jadi antara raja-raja Jawa, memang apakah betul ada hubungan secara spiritual dengan Bunda Ratu Pantai Selatan? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Dan setahu saya dan sesuai dengan apa yang saya miliki untuk menguak misteri di balik Pantai Selatan, memang pada dasarnya seluruh raja-raja Jawa ini tidak pernah akan lupa dengan Pantai Selatan. Karena konteks yang terjadi di Pantai Selatan itu adalah pusat kehitaman. Sejak dulu di tanah Jawa ini sudah diberikan satu bentuk daerah-daerah utara itu daerah putihan. Kalau daerah selatan adalah blok daripada masalah kehitaman. Jadi sudah diatur oleh di zaman Babat Tanah Jawa itu, di pantai utara itu adalah kaum putih. Ya, ke sebelah selatan adalah kaum hitam. Tetapi hitam dan putih tidak akan pernah lepas daripada saling berdampingan sebenarnya. Ya, benar, Pak. Karena manusia itu memiliki hitam dan memiliki putih. Manusia hidup. Lebih detail lagi tentang masalah penguraian tentang masalah daerah selatan, memang dihuni oleh Ratu Kidul yang dulu itu menjadi pusat konsentrasi raja-raja di tanah air kita. Selalu ada konspirasi dengan Pantai Selatan. Sebenarnya kalau berbicara tentang masalah Pantai Selatan, itu yang dititik beratkan untuk kepentingan ekonomi dan kepentingan material yang paling konsentrasi. Jadi konsentrasi untuk wilayah selatan jadilah menjadi sebuah negara kerajaan yang di situ mendapatkan kemuliaan, memberikan suatu kebanggaan dan harta yang sangat cukup sekali. Itu karena semuanya kuncinya itu berada di selatan. Itu kuncinya. Oleh karenanya kalau menjadi raja jangan coba-coba untuk melupakan selatan. Karena nanti Anda akan
terlalu banyak tantangan nanti kalau tidak mengendalikan yang di selatan. Jadi raja ini dulu selalu berhubungan dengan pantai selatan. Yang raja di selatan lah yang paling memiliki satu material yang sangat melimpah sekali. Nah ini satu-satunya rincian-rincian dari ini. Dan pantai selatan itu yang menjadikan konsentrasi untuk di daratan itu adalah tidak akan lepas dari Sabto Palon dan Moyo Genggong. Jadi semua berhubungan, Mbak ya? Semua berhubungan dengan itu. Yang di laut itu Ratu Kidul, yang di darat itu, di darat Tanah Hitam itu dipelihara oleh Eyang Semar ataupun yang Sabto Palon Moyo Genggong itu. Jadi di situ dihuni oleh Pagebluk, oleh setan, demit, gitu. Banyak kan makhluk-makhluk halus di wilayah selatan itu sangat beragam, berbagai macam namanya, istilahnya, dan karakternya juga berbeda-beda. Karakternya seperti senuk, mempreng, bial, adal-adal, gitu. Ya seperti demit, setan, jin, peri, perayangan, ilu-ilu, banaspati, genderuwo. Genderuwo dengan banaspati lain lagi, beda lagi. Genderuwo itu jelas itu bodoh, sesuatu sebenarnya makhluk gaib yang juga bodoh sekali. Unsurnya adalah orang bodoh, jadi medeni orang, dirobono wit, tapi sebenarnya wit itu tidak jatuh apa-apa. Kadang-kadang cari tumpeng, apalagi bukan tumpeng tapi itu teletong jaran, teletongnya itu pakai tumpeng. Jadi suka begitu karakternya, apa namanya, genderuwo itu. Kemudian kalau yang menjadi Banaspati itu orangnya diam, matanya merah, gila, tapi itu sebenarnya gila juga, tapi juga jadi Pagebluk itu juga. Tapi menurut cerita, mungkin menurut sejarah, secara spiritual mungkin yang pernah saya baca, pernah saya baca di salah satu artikel. Jadi untuk Istana Majapahit itu sebenarnya kalau secara gaib, secara spiritual itu dari ceritanya kan dititipkan oleh Patih Gajah Mada ke Ratu Pantai Selatan. Nah, itu apa betul, Mbak? Kalau menurut sisi spiritual panjenengan? Oh ya, betul. Dan Gajah Mada juga punya kemampuan di situ. Penyerahan itu menjadi satu penyerahan yang memang menjadi utusan raja juga, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Gajah Mada untuk ditunggu sambil berjalan, sambil melihat, menikmati keadaan di sini. Ternyata dia itu membuat satu tempat istana di bawah tanah itu, dibandut balung bunder itu. Balung bunder itu ada di sini. Dulu itu menjadi pura ya, yang di situ di bawah sebuah tanah yang sepertinya delta. Ada tanah yang menumpuk di dalam kolam ya, diangkat tinggi, di atasnya dibangun sebuah pura yang bisa dipakaikan jembatan untuk masuknya. Nanti bisa kita lihat di sana bersama-sama ya. Ini dulu ada tempat jembatan ini yang ketika orang sudah naik semua ini digulung, bisa digulung. Nah, di dalam lokan ini tempat yang namanya ada deltanya itu tadi, ada bangunan kuil ya yang tinggi itu dikelilingi air dan tidak akan pernah lepas seperti Bali. Dikelilingnya itu ditanami kaktus, yaitu jenis tanaman-tanaman yang seperti teratai itu loh. Itu di situ sebenarnya hadirnya Pantai Selatan. Hadirnya Ibu Ratu itu ada di situ. Tempat pertemuan gitu. Iya. Kalau nggak salah tempat pertemuan di sini. Apakah sampai sekarang masih berhubungan ya, Mbak? Masih. Jadi meskipun raja-raja Jawa sudah tidak ada di sini, apa dalam segi spiritualnya tetap masih komunikasi? Masih ada. Leluhur kita masih ada.
Bahkan Ratu Selatan pun juga kadang-kadang menampakkan di tempat itu. Warnanya putih itu juga, lebih tinggi, sebetulnya hayu gitu tampaknya. Ada tanda yang paling ilmiah itu selalu dikelilingi oleh yang namanya kabut. Jadi di Trowulan tidak akan pernah lepas dengan kabut. Nah, kabut itu salah satu ciri khas itu, adanya selubung para leluhur. Menyelubungi leluhur itu ciri-cirinya itu kabut. Untuk wilayah Trowulan ini dari ke timur itu ke Mojokerto itu cukup dari Gambir-Rogo itu kita ke sini. Oh, pengen lawang. Iya, ingin Lawang masih ke sana. Masih ke sana. Di Gambir-Rogo itu. Ya, Suko. Enggak sampai ke sana. Enggak sampai masuk ke Suko, lebih ke sini. Itu. Kalau di Mojagung sini enggak sampai Mojagung. Jadi mana itu? Jadi Rejo itu. Nah, itu ciri-ciri kepekaan kita ketika menjadi penghuni Trowulan, selalu mengamati itu. Bagi kami, apalagi saya kan dijuluki spiritualis itu juga. Jadi kepekaan saya itu sampai tahu bahwa sebenarnya Ratu Kidul itu tidak pernah meninggalkan Mojopahit, masih ada di sini. Dan roh Mojopahit itu masih ada di sini. Karena nunggu kapan balik. Sekarang udah berubah keadaannya. Kapan balik? Berarti itu sengaja memang antara hubungan memang sengaja dititipi atau memang kedekatan hubungan antara pihak selatan sama ya, raja-raja Jawa khususnya Majapahit. Oh, itu pengenalan sejak awal dulu. Awal daripada kisah selatan itu memang ya tidak lepas daripada konteks yang terjadi di zaman Babatama Jawa itu juga. Kemudian menggugah selatan, apa karakter selatan itu sudah diketahui oleh raja-raja dan keturunan Majapahit itu semua. Keturunan Majapahit, raja-raja yang lain pun juga di Jawa Tengah pun juga kenal dengan selatan. Akhirnya menjadi satu kesatuan yang sangat jelas. Tentunya dengan raja-raja besar pun juga tidak pernah melupakan hal seperti itu. Juga sampai sekarang presiden ya para presiden. Iya, sampai saya Pak Jokowi itu mesti ke sana juga, gak mungkin itu. Karena memang memang suatu ketentuan, Pak ya. Iya, sudah ada ketentuan. Cuma konteks seperti itu tidak mungkin orang bisa tahu karena apa? Nah, dirahasiakan sekali kan? Iya. Ya, itu kayak apa ya? Harga diri kadang-kadang tidak pernah disuarakan ke luar sebenarnya. Secara khusus pertahanan bagi. Kadang-kadang perilaku kita sebagai tokoh ya juga tidak lupa dengan itu juga celaka. Kalau memang sejarahnya seperti itu berarti benar ya Mbak ya? Iya benar. Ya. Jadi secara spiritual, jadi memang kalau secara spiritual memang antara hubungan kedekatan antara para raja Jawa khususnya Nusantara. Iya. Jadi sama penghuni atau raja Pantai Selatan ada satu kesatuan. Jadi kita tidak tahu apakah itu suatu ketentuan, mungkin dari yang di atas saya juga nggak tahu. Terus kalau untuk presiden, semua presiden Indonesia itu khususnya yang presiden pertama jadi Pak Soekarno itu menurut cerita kan ada hubungan khusus jadi antara Pak Soekarno sama Pantai Selatan itu benar ya, Pak? Betul. Pak Soekarno pun juga lagi-lagi tidak bisa dibaca, tidak bisa dilacak anunya itu, sempat hubungannya dengan Pantai Selatan. Tetapi Soekarno itu bukan orang sembarangan, karena dia juga orang-orang metafisika, orang yang suka laku. Petualangannya luar biasa Soekarno itu. Ternyata ke gunung-gunung itu, bahkan di gua yang di daerah Pacitan itu semuanya diteparani, sampai di Gua Tabuan itu juga Soekarno pernah di situ. Bertapa apa gimana Pak? Iya, dia nggak perjalanan Soekarno melacak tentang masalah sisa-sisa leluhur itu. Selalu ada di sana. Bahkan kalau diketahui bahwa di situ ada pemotretan yang terjadi teknik karena jejak
tanda tangan Soekarno. Jadi kan kita sekarang kan ahli-ahli kan itu matret tak melulu ya ada jejak ini, ada tanda tangan Soekarno ini di sini. Itu. Gua mana itu ya terjadi? Gua Tabuan, gua Donorojo, gua pokoknya gua kayak nengok daerah mana gua iya. Padahal di mana itu ya? Ya di mana-mana. Dulu ini golo-golo yono ini. Enggak yang di Pacitan kan ada gua. Kan kono kan kehidupannya manusia prasejarah. Banyak. Banyak ditemukan di sana itu apa kapak-kapak dari batu. Waktu itu belum ono apa belum ono logam, belum mengenali logam. Tapi kenapa, Mbah? Kok harus ada hubungan? Jadi yang membuat antara raja-raja Jawa, khususnya Nusantara, ataupun yang sekarang turun ke presiden, jadi berubah ke presiden, itu selalu berhubungan dengan selatan, khususnya di Nusantara, di Indonesia. Apakah memang ini khusus tanah Jawa ini memang dikhususkan harus berhubungan di situ atau gimana? Atau memang dari hanya sekedar spiritualnya saja, atau memang dari selatan itu memang ada hubungan yang sangat dalam untuk tanah Jawa? Ya, gini Mas, kalau berbicara tentang masalah hubungan dengan hal yang berbeda seperti selatan, konon selatan sudah dijamak lumrah bahwasanya selatan itu identik dengan kejelekan. Tapi kenapa kok masih dibutuhkan ya, kejelekan dengan kebutuhan kenegaraan misalnya? Karena tidak akan pernah lepas itu semua. Jadi kebijakan yang ada di dalam istana, di dalam Jawa Tuhan selalu mengangkat hal-hal yang menyangkut yang terkucil. Jadi tidak mau ini harus juga dijawil, disenggol, didekati. Jadi kiri kanan terus selalu tetap ditempati dengan sesuatu yang normal. Itu adalah pantai selatan. Kecuali kalau bicara tentang masalah Empu Barada. Kalau Empu Barada yang jalur api tok bener tok. Maka musuh temenan sampai Pak selatan itu lalu Barada itu. Karena dia diduduk di posisi bukan penyelaras, tetapi ini satu orang yang tidak mati belum waktunya ini tetap akan ada hidupan, dan ini kita surgakan anak kecil terutama. Jadi Pak anak-anak itu yang sudah dikebumikan, dibakar, buka itu tetap ditalen jadi anak lagi disurgakan. Itu sifatnya Empu Barada. Hari Empu Barada itu sifatnya itu diturunkan di bumi itu memang untuk mengangkat orang-orang yang belum waktunya meninggal, kemudian meninggal pada khususnya anak-anak tetap disurgakan. Itu sifatnya Empu Barada. Mulanya musuhnya karo ono apa jenenge sing wedok itu tukang menabur penyakit itu loh. Itu kan sudah dipahami, dikapling. Kamu boleh melakukan kejahatan seperti itu, tapi di wilayah ini jangan masuk ke wilayahku. Wilayahku ini tetap akan steril, saya tetap akan jaga. Itu sifat-sifat grup anyonya itu, grup kelompokan gitu. Jadi dari penjelasan Pak Joko mungkin kita bisa mengambil inti dari semua antara hubungan pantai selatan dengan raja-raja Jawa. Jadi dia memang berlaku sampai sekarang. Jadi meskipun para presiden kita, jadi bukan raja sekarang presiden, semuanya juga berhubungan dengan. Oke, cukup sekian untuk penjelasan, untuk mengungkap antara misteri hubungan para raja Jawa sama pantai selatan. Jadi mungkin kita bisa ambil dari mana kejayaan mereka bisa sampai sekarang ini, dengan presiden semuanya dari Nusantara ternyata masih ada hubungan yang kuat dengan selatan. Jangan kemana-mana,
Tetap bersama kami di channel Cakra Panorama. Salam budaya. Rayu, rayu, rayu.